Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal mengenai intervensi dengan pendekatan Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Cindy Sofitri dengan NIM 200701603. Yang kemudian Eis Dianingrum dengan NIM 200701607. Yang ketiga, Kiki Ayu Agustin NIM 20070160114. Selanjutnya, Dinda Rahma Pangesti NIM 20070160020. Selanjutnya, Nurul Azahra NIM 20070160021. Selanjutnya ada Dina Dwiworo Asti dengan NIM 20070160029. Dan yang terakhir Alvina Dica Puspitasari NIM 20070160037. Baik, sebelum ke pembahasan mengenai review jurnal, kita melihat dulu identitas jurnal yang sudah kami review sebelumnya. Yang pertama itu judul jurnal. Judul jurnalnya adalah Proses Penyembuhan Gejala Kejiwaan Berbasis Islamic Intervention of Psychology. Ini nama jurnalnya, Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, yang kemudian tahun terbitnya Desember 2019, volume 3 nomor 2. Penulis Sumarni, dan di sini kami juga sudah menterterakan link beserta doi jurnal. Reviewer tentu dari seluruh anggota kelompok 6. Yang pertama, pendahuluan. Psikoterapi Islam ini merupakan sebuah pengobatan terhadap gangguan kejiwaan, terutama stres, dengan mengambil sumber-sumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal yang kita review ini menggunakan studi literatur dengan mengkaji berbagai teori dan melalui kepustakaan dari buku, jurnal, ilmiah, e-book, internet, dan berbagai fakta yang ada. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan teknik analisis menggunakan reduksi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Eis Dianingrum akan melanjutkan penjelasan dari Cindy. Islam memandang bahwa ketika manusia kehilangan arah baik secara fisik maupun psikologis, maka pada hakikatnya manusia harus kembali kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha menghilangkan keresahan, Maha memberi segala solusi dari setiap permasalahan yang ada. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa jika Allah memberikan suatu kemurtadan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 17. Kemudian pada abad ke-6 sampai abad ke-13, Islam telah mencapai puncak kegemilangan karena banyak ilmuwan Islam yang berhasil berkontribusi dalam bidang kesehatan seperti Ibnu Nafis, Al-Azhar, Abu Syal Al-Masi, Ibnu Sina, dan Ar-Razi. Yang terakhir, pada akhir abad ke-21, penelitian tentang otak telah banyak membuka cakrawala baru yang menunjukkan bukti fisiologi keberadaan dimensi spiritual. Menurut penelitian ini, terdapat 3 cara otak bekerja. Pertama, neuron dalam jalur neural serial, di mana jalur ini saling berhubung dan memberi solusi masalah yang dihadapi. Kedua, jaringan neuro berinteraksi secara kesinambungan satu sama lainnya dalam pertukaran getaran impuls elektrik, sifatnya lebih samar dan kurang mekanistik. Ketiga, terdapat getaran 40 MHz yang terjadi sepanjang otak. Getaran ini terjadi ketika otak mencapai memberikan makna terhadap pengalaman yang terjadi. Kemudian ada tujuan intervensi psikologi Islam. Tujuan psikoterapi tersendiri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dalam hal kebahagiaan, resiliensi, kerendahan hati, kekompakan, daya tahan, dan ketangguhan semakin meningkat. Selain itu, komitmen untuk mengurangi berbagai problem hidup manusia seperti kecemasan, stres,
depresi, bullying, dan perilaku seks pranikah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiki Ayu. Jenis dan metode menurut Fuad Nashori. Yang pertama ada terapi berbasis ibadah. Yang kedua ada terapi berbasis akhlak. Yang terapi berbasis ibadah diantaranya ada zikir, doa, Al-Quran, sholat, puasa, zakat, haji. Terapi berbasis akhlak diantaranya yaitu ada ikhlas, ridho, syukur, qanaah, sabar, pemaaf, husnuzon, tawakal, muhasabah, tafakur. Kesimpulannya, intervensi Islam atau psikoterapi Islam mampu menyembuhkan orang yang memiliki gejala kejiwaan. Dalam psikoterapi Islam, seseorang dapat menemukan ketenangan jiwa dan batinnya dikala mereka memiliki gangguan-gangguan yang berada dalam diri mereka. Intervensi Islam yang dapat dilakukan bisa dibedakan menjadi terapi yang berbasis ibadah dan terapi yang berbasis akhlak. Terapi yang berbasis ibadah meliputi zikir, doa, membaca atau memahami Al-Quran, sholat, puasa, zakat, dan haji. Terapi yang berbasis akhlak yakni ikhlas, ridho, syukur, qanaah, sabar, pemaaf, husnuzon, tawakal, muhasabah, dan tafakur. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan diantaranya yaitu ada dua. Yang pertama, abstraksinya sudah menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua, pada bagian jenis-jenis intervensi penjelasannya lengkap dan mudah dipahami. Kekurangan. Yang pertama, terdapat kata yang tidak sesuai dengan KBBI seperti kata ridho, sedangkan yang benar adalah rida. Yang kedua, yaitu tidak ada subjek penelitiannya. Seharusnya penulis memiliki sampel subjek untuk memudahkan pembaca dalam proses penyembuhan gejala kejiwaan berbasis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rama Pangesti, NIM 20070162020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jurnal yang kedua dengan judul Jurnal Penanganan Nilai Spiritual dalam Dimensi Psikoterapi Islam di PP Rehabilitasi Salawiyah Syafi'iyah Nasrul Minallah. Nama jurnal Jurnal Bimbingan dan Konseling. Doi http://doi.org/10.240/cons.v6i1.4073 dengan nomor ISSN PISSN 20899955 dan EISSN 2355585539 dengan volume dan nomor volume 6 nomor 1 tahun terbit 2019, penulis Desi Alawiyah dan Iin Handayani. Selanjutnya pendahuluan. Data WHO menunjukkan dari tahun terakhir sedikitnya ada 50 orang Indonesia melakukan bunuh diri akibat kemiskinan dan himpitan ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat seseorang menjadi rentan terhadap stres, cemas, ketergantungan pada zat psikoaktif, serta berperilaku menyimpang. Riset Dasar Kesehatan Nasional pada tahun 2007 juga menyebutkan sekitar 1 juta orang di Indonesia mengalami gangguan jiwa berat, sedangkan 19 juta orang lainnya menderita gangguan jiwa ringan hingga sedang. Artinya 14,1% penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa dari yang ringan hingga berat. Kondisi ini semakin diperberat melalui aneka bencana alam yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cara yang Islami untuk mengobati orang yang tidak sehat mental adalah dengan kembali pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Sebagaimana Al-Quran berbicara rasio dan kesadaran manusia, Al-Quran juga menunjukkan kepada manusia jalan terbaik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Aktualisasi diri, pengembangan kepribadian yang kemudian mengantarkan seseorang pada jenjang ketenangan jiwa agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, metode dan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari lisan orang-orang dan perilaku yang diamati, atau dalam hal ini pendekatan diarahkan pada latar belakang objek dan individu tersebut secara holistik. Ada 3 unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan lokasi penelitian, yaitu tempat, perilaku, dan kegiatan. Penelitian tentang penanaman nilai spiritual dalam dimensi psikoterapi Islam di PP Rehabilitasi Salawiyah
Iyah Nasrul Minallah berlokasi di Kerapia Wetan RT 13 RW 56 Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan bimbingan dan konseling. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ustadz Yoyok selaku pembina di PP Nasrul Minallah. Sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, internet, dan dokumentasi. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pembahasan selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Psikoterapi merupakan pengobatan yang dilakukan pada ranah psikologis seseorang untuk menangani masalah yang berorientasi pada perasaan, pikiran, dan perilaku individu. Psikoterapi terdiri dari dua kata, yaitu psike yang artinya jiwa, mental atau pikiran, dan kata terapi yang berarti pengobatan, penyembuhan, atau perawatan. Psikoterapi juga disebut dengan istilah terapi mental, terapi kejiwaan, atau terapi pikiran. Psikoterapi Islam merupakan proses penyembuhan suatu penyakit baik psikis, fisik, spiritual, dan moral melalui bimbingan dan pencerahan yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Penelitian ini berfokus pada psikoterapi Islam yang merupakan suatu terapi dengan tujuan untuk kembali mempelajari dan senantiasa mengamalkan ajaran Islam. Karena telah kita ketahui bersama bahwasanya tuntunan dalam ajaran Islam berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang terkait dengan doa-doa permohonan ampun agar kehidupan manusia diberi kesejahteraan, ketenangan, keselamatan dunia dan akhirat. Jenis terapi dalam proses penyembuhan yang dilakukan oleh Ustadz Yoyok sesuai dengan anjuran yang ada dalam ajaran Islam, seperti diadakannya proses sholat, zikir, dan ruqyah. Sholat. Hal ini yang menjadi landasan mengapa Ustadz Yoyok menerapkan metode sholat dalam pengobatannya agar siapapun yang mengerjakannya akan mendapatkan ketenangan jiwa, baik pelaksanaannya pada tingkatan yang khusyuk sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah RA bahwa dia telah berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa gundah karena sebuah perkara, maka beliau akan melaksanakan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Hubungan seseorang dengan Tuhannya ketika sholat akan menghasilkan kekuatan spiritual yang sangat besar berpengaruh pada perubahan penting dalam fisik dan psikisnya. Yang kedua, zikir. Ungkapan Ustadz Yoyok bahwa pada prinsipnya zikir bertujuan untuk kembali mengingat dengan senantiasa menyebut asma Allah yang kemudian akan membentuk pribadi yang sehat karena telah mendapatkan ketenangan dari proses zikir yang dilakukan, sehingga hal tersebut menumbuhkan nilai spiritualitas dalam diri seseorang. Yang selanjutnya ada ruqyah. Pemberian terapi ruqyah syariah adalah dengan menggunakan ayat-ayat dalam Al-Quran dengan membaca, mendengarkan secara keseluruhan. Sebagian ayat tertentu yang ada hubungannya dengan permasalahan atau gangguan suatu penyakit, seseorang yang diruqyah artinya sudah dimohonkan perlindungan kepada Allah menggunakan Asmaul Husna dan surat-surat mu'awwizat atau penangkal keburukan. Membaca doa dan pemberian sugesti akan kesadaran sebagai makhluk Allah yang senantiasa berserah diri dan mengingatnya dengan tujuan agar dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Definisi spiritual setiap individu dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan ide-ide tentang kehidupan. Spiritualitas juga memberikan suatu perasaan yang berhubungan dengan intrapersonal atau hubungan antara diri sendiri, interpersonal, hubungan antara orang lain dengan lingkungan, dan transpersonal, yaitu hubungan yang tidak dapat dilihat, yaitu suatu hubungan dengan keutuhan, dengan ketuhanan yang merupakan kekuatan tertinggi. Proses bimbingan spiritual yang dilakukan Pondok Pesantren Nasrun Minallah yaitu melalui bimbingan konseling pribadi dan sosial. Pada dasarnya, pelaksanaan konseling pribadi dan sosial ini dapat mengacu pada pendekatan person-centered dan terapi gestalt. Person-centered yakni teknik terapi yang berpusat pada klien,
Nah, teknik ini adalah pembaruan karena mengasumsikan posisi yang sejajar antara konselor dan pasien atau klien. Intinya, apabila dikaitkan pengaplikasian bimbingan konseling dan penanaman spiritual, maka akan memperoleh nilai positif dari hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam yang dapat mengantarkan seseorang untuk hidup yang lebih bermakna. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Penelitian ini berfokus pada psikoterapi Islam yang merupakan suatu terapi dengan tujuan untuk kembali mempelajari dan senantiasa mengamalkan ajaran Islam. Lebih spesifik, bahwa psikoterapi Islam merupakan proses penyembuhan suatu penyakit baik psikis, fisik, spiritual, dan moral melalui bimbingan dan pencerahan yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Jenis terapi dalam proses penyembuhan yang dilakukan sesuai dengan anjuran yang ada dalam ajaran Islam, seperti diadakannya proses sholat, dzikir, dan ruqyah. Proses terapi tersebut sebenarnya mempunyai tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu ketenangan jiwa dan pemenuhan kebermaknaan hidup melalui pendidikan spiritual. Kelebihan dan kekurangan yang ada dalam jurnal. Kelebihan dari penelitian tersebut, peneliti menjelaskan secara singkat dan jelas definisi dari masing-masing teori yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, peneliti juga mendeskripsikan dengan jelas keadaan di tempat yang menjadi observasi, sedangkan kekurangannya dalam bagian hasil dan pembahasan pada bimbingan dan konseling. Dalam meningkatkan nilai dan spiritual, peneliti tidak memberi gambaran bagaimana pondok pesantren Nasrul-Minallah melakukan bimbingan konseling pribadi dan sosial kepada santrinya.